Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Dalam beberapa dekade terakhir, manusia dihebohkan dengan kehadiran Artificial Intelligence atau AI yang juga sering disebut sebagai kecerdasan buatan. 11 Mei 1997 menjadi salah satu hari bersejarah bagi dunia ketika Deep Blue, sebuah komputer super buatan IBM, berhasil mengalahkan seorang maestro catur dunia, Garry Kasparov, dalam pertandingan 6 babak dengan skor 3,5 lawan 2,5. Kemenangan superkomputer ini membuat Garry Kasparov tertekan sehingga menyangka ada manusia yang membantu sang komputer memenangkan pertandingan. Sebuah cermin ketidakpercayaan bahwa mesin mampu mengalahkan manusia. Dan bahkan lebih dari itu, hal ini seakan memberikan gambaran dan pembuktian bahwa di masa depan mesin akan menggantikan manusia. Dalam dunia penilaian, penggunaan bantuan teknologi dalam penilaian telah cukup dikenal. Penggunaan kalkulator, aplikasi Excel, hingga GPS telah membuktikan peran teknologi dalam membantu dan memudahkan pekerjaan penilai. Lantas bagaimana dengan munculnya Automated Valuation Model atau sering disingkat sebagai AVM? Apakah AVM akan mengambil bagian dalam setiap penilaian yang dilakukan? Apakah AVM mampu memberikan solusi untuk setiap penugasan penilaian? Atau bahkan, apakah AVM nantinya akan menggantikan peran penilai? AVM adalah suatu software komputer yang melakukan analisis data dengan menggunakan proses otomatis. Regresi, neural network, dan program kecerdasan buatan atau AI merupakan beberapa contoh darinya. Produk atau output dari AVM pada hakikatnya jika digunakan secara tersendiri bukan merupakan hasil atau produk penilaian. Setidaknya ada beberapa hal yang melatar belakanginya. Pertama, proses penilaian pada dasarnya terdiri dari 3 proses utama, yaitu lingkup penugasan, implementasi, dan pelaporan penilaian. AVM hanya menjadi bagian dari 3 proses tersebut, dan AVM tidak dapat menentukan lingkup penugasan terkait dengan kedalaman investigasi dan pelaksanaan inspeksi, asumsi, maupun banyak hal lainnya. Kedua, AVM tidak dapat melakukan kontrak penugasan sebagai bagian dari para pihak bersama-sama dengan klien secara keperdataan. Ketiga, AVM tidak dapat mempertanggungjawabkan proses yang dilakukan. Jika ada kesalahan dalam proses, AVM tidak dapat melakukan revisi dengan sendirinya dan tidak dapat dituntut maupun membayarkan ganti kerugian jika terjadi wan prestasi. Keempat, AVM tidak mengenal etik profesi dan tidak terikat pada ketentuan maupun standar profesi, serta tidak dikenai sanksi atas pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan. Kelima, AVM tentu sangat membutuhkan support input yang mencukupi dan database merupakan sumber utamanya. Dan hanya saja sebagaimana kita ketahui bahwa keberadaan database properti di Indonesia merupakan hal yang masih sangat terbatas. Jadi, AVM hingga saat ini bukan dan belum dapat menggantikan manusia dalam melakukan penilaian. Namun demikian, apakah kemudian AVM tidak mungkin untuk dimanfaatkan oleh penilai dalam proses penilaian? Penggunaan AVM dalam penilaian merupakan hal yang tidak terlarang, hanya saja terdapat beberapa pertimbangan yang juga perlu diperhatikan. 1. Pahami penugasan yang diberikan. Apakah merupakan penugasan penilaian di mana AVM merupakan bagian dari prosesnya atau penugasan untuk mengoperasikan AVM sehingga Anda hanya sebagai operator dan bukan penilai? 2. Pastikan Anda mengetahui proses dan tahapan atau sistem yang berjalan pada AVM, serta dapat mengoperasikannya dengan benar, sehingga dapat meyakini peran AVM dalam penilaian untuk menghasilkan opini yang kredibel, serta dapat mempertanggungjawabkan hasil penilaian yang telah memanfaatkan AVM. 3. AVM adalah sebagaimana tools penilaian lainnya, digunakan untuk membantu penilai dalam proses penilaian. Dengan demikian, maka modifikasi atau penyesuaian produk yang dihasilkan oleh AVM untuk membentuk hasil penilaian oleh penilai merupakan sebuah keniscayaan, sehingga kembali dapat memberikan hasil yang kredibel. 4. Pengomunikasian terkait penggunaan AVM kepada klien secara mencukupi adalah penting sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap posisi dan peran penilai serta hasil penilaian. AVM secara berdiri sendiri bukan merupakan penilaian meskipun dapat membantu penilai untuk digunakan dalam proses penilaian maupun kaji ulang penilaian. Penempatan AVM secara proporsional dan sesuai dengan kapasitas serta kapabilitasnya dalam setiap penilaian adalah kunci
untuk penggunaan EVM secara optimal. SPI, salam penilai Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.